Halo semuanya, kembali bersama kami di Eagle Eyes, dan selamat datang di Distrik Terlarang. Indonesia memiliki banyak sekali sejarah. Di antaranya adalah sejarah mengenai konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Baik, saya sudah bersama ke-6 narasumber dengan 2 topik yang berbeda, yakni topik pemberontakan yang terkait sistem pemerintahan. Untuk pembicara pertama kita punya Saudari Maira. Baik, Saudari Maira, apa yang Anda ketahui dengan topik kita hari ini? Baik, dulu itu kan Indonesia sering banget terjadi pemberontakan ya. Nah, salah satunya ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta itu ada pemberontakan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal alokasi dana pembangunan. Apa yang melatar belakangi pemberontakan PRRI dan Permesta ini? Ya, jadi awal mula terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta itu karena adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya TNI yang berada di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Mereka itu merasa nggak adil karena pemerintah pusat itu hanya mementingkan pembangunan yang ada di Pulau Jawa aja dan nggak mementingkan pembangunan yang ada di luar Pulau Jawa. Baik, adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta TNI terhadap pemberontakan yang terjadi? Ya, ada. Mereka itu membuat dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Marudin, Dewan Garuda yang di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, dan yang terakhir ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumua. Nah, dari narasumber yang pertama tadi tuh ada dewan-dewan tuh yang dijelasin. Nah, dewan-dewan itu ngambil alih kekuasaan pemerintah di daerahnya masing-masing. Banyak masyarakat yang mendukung, bahkan tokoh sipil aja ada yang bergabung. Contohnya Mr. Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Dan tokoh sipil yang lain tuh bukan yang gak melakukan apa-apa. Ada Ahan Nasution dan PM Juanda udah melakukan cara, yaitu dengan cara musyawarah, tapi ternyata gagal. Baik, Saudari pembicara kedua, sepengetahuan saya ada tokoh yang berperan penting dalam PRRI dan Permesta. Ada, dia namanya Ahmad Hussein. Dia itu mengultimatum pemerintah pusat dengan cara supaya Kabinet Juanda itu mengundurkan diri dan mengirimkan mandatnya ke presiden, tapi udah pastinya ditolak. Dan pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein itu memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang disebut PRRI di Padang, Sumatera Barat. Nah, seluruh dewan ini dianggap mengikuti tersebut dengan Perdana Menterinya sebagai Mr. Syafruddin Prawira Negara. Baik, kita agak bergeser konteks sebentar. Dengar-dengar ada campur tangan dari negara lain saat itu? Iya sih, ada. Nah, itu negara Amerika Serikat, negara Barat. Dia itu mau ngebantu kedua organisasi itu karena si Amerika Serikat ini takut kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis, apalagi pemerintah kita, presiden kita itu waktu itu sedang dekat-dekatnya dengan para komunis atau PKI. Nah, makanya dia ngebantu dengan operasi CI dengan dikirimnya pesawat yang dikemudikan oleh Allen Lawrence Polk, tapi sayangnya ditembak jatuh oleh Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan informasi dari kedua narasumber yang tadi. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI itu sebenarnya cuma sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan untuk memisahkan diri. Apalagi kan PKI ini kan udah mulai ada pengaruh besar nih ke pemerintah pusat. Dan kebanyakan tokoh-tokoh sipil yang ikut PRRI ini sebagian asalnya dari Partai Masyumi atau yang biasa dikenal dengan anti PKI. Nah, ternyata berita proklamasi PRRI ini tuh sangat disambut meriah oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Manado dan Sulawesi Utara. Mungkin karena adanya kegagalan musyawarah dengan pemerintah pusat. Akhirnya mereka ini pada mendukung pihak PRRI dan mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau biasa disebut dengan Kabinet Juanda. Di sisi lain pun pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara operasi militer yang bertujuan untuk menindak pemberontakan ini
Dan ternyata pemberontakan ini tuh juga didukung oleh secara diam-diam oleh pihak Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini sebenarnya berkepentingan khusus dengan pemberontakan ini karena mereka tuh merasa khawatir, sedih terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa aja dong mereka tambah dihasut oleh pihak komunis ini. Tapi akhirnya mereka tuh pada tahun itu juga tuh pemberontakan PRRI dan Permesta itu berhasil dipadamkan. Baik saudari pembicara ketiga, kenapa PRRI dianggap sebagai salah satu pemberontakan yang paling dahsyat di masanya? Mungkin karena pemberontakan PRRI ini tuh terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan pemberontakan PRRI ini tuh juga sangat didukung oleh pihak asing gitu. Dari kronologi pembicara 1 sampai pembicara ketiga, apa simpulan yang dapat kamu bentuk dari pemberontakan PRRI dan Permesta ini? Dari mereka berdua dan saya menyimpulkan mungkin adanya rasa kekecewaan gitu, rasa kekecewaan pada dari sipil dan militer gitu, karena mereka tuh merasa kurangnya atau minimnya kesejahteraan dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Baik, kita cukupkan dulu untuk topik yang pertama. Kita bergeser ke topik yang kedua, yakni permasalahan negara federal dengan BFO. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang diberikan dari 3 narasumber tersebut. Saya akan melanjutkan konflik yang ada di Indonesia, yaitu persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian, yaitu BFO atau Beyond Comes for Federal Overlap, yang mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan unitaris. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1945, misalnya, pertemuan untuk membicarakan tantangan federal yang diikuti oleh wakil dari beberapa pemimpin daerah non-RI. Itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tarjudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi tersebut. Negara serikat atau negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Contohnya seperti Amerika Serikat, Malaysia, Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, dan Selandia Baru. Negara federal adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas politik otonom yang bersatu di bawah pemerintahan pusat. Nah, karena apa persaingan yang terjadi antara golongan federalis dan golongan unitaris? Nah, persaingan yang terjadi antara golongan federalis dan unitaris timbul terutama di antara golongan federalis, yaitu ingin membentuk negara federal yang dipertahankan, dan dari golongan unitaris sendiri yaitu ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, oke, di sini saya ingin menambahkan persoalan negara federal dan BFO ya. Ternyata di situ juga terdapat perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur. Ternyata persoalan negara ini sudah terjadi sejak 1947, Bung. Nah, dan pembentukannya itu terjadi di Bandung pada bulan Juli 1948. BFO telah berpecah ke dalam 2 kubu, di mana yang kelompok pertama itu menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Nah, kubu ini dipelopori oleh ide Anak Gunung Gede Agung dari NIT serta RT Adil Puradireja dan RT Jumanha dari negara Pasundan. Nah, dan kedua kubu ini dipimpin oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak dan DRT Mansur dari Sumatera Timur. Lalu dalam sidang-sidang BPO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II, yang di kemudian hari Sultan Hamid II ternyata ia bekerja sama dengan Apra Wasserling
mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan RIS. Oke, saya sebagai narasumber terakhir ingin menambahkan beberapa informasi sedikit saja mungkin. Jadi setelah konferensi meja bundar juga atau KMB 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris menimbulkan beberapa percikan konfliknya, yang mana golongan federalis itu diwakilkan oleh TNI dan unitaris dari TNI dan federalis itu dari KNIL. Jadi salah satunya itu saat terbentuknya APRIS. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, sesuai dengan ketentuan KMB itu, anggota APRIS harus diwakili dari beberapa anggota TNI dan beberapa bagiannya lagi dari anggota KNIL. Yang mana kita sudah tahu, KNIL dan TNI itu sudah bermusuhan sejak agresi militer. Yang mana terjadi penolakan di antara dua kubu ini, TNI dan KNIL. TNI dan KNIL tentunya sebagai bagian yang maksudnya sebagai orang yang kalahan saat agresi militer tentunya ingin lebih bersinar daripada TNI dan ingin menunjukkan superioritas mereka. Tapi dari berbagai konflik dan pergolakan dan perpecahan, rakyat dari negara federasi tahu bahwa mereka lebih memilih untuk bergabung kepada Republik Indonesia. Baik, menurut Anda pembicara terakhir, mengapa rakyat yang berada di negara bagian mengingini penggabungan terhadap Republik Indonesia? Menurut saya rakyat boleh memilih ya kemana bagaimana sebuah negara itu ingin berjalan, dan tentunya dari kedua kubu ini, yaitu kubu golongan federalis dan unitaris, rakyat mungkin dapat menilai bahwa golongan unitaris itu lebih memungkinkan mungkin ya untuk mensejahterakan rakyatnya, dan yaitu ya bentuk unitaris itu Republik Indonesia itu sendiri. Baik, coba Anda utarakan pendapat Anda. Semisal Anda harus di posisi sebagai TNI, maukah Anda bekerja sama dengan KNIL yang notabene-nya sebagai musuh? Jujur, kita sebagai manusia mungkin kalau ada musuhnya, kita pasti akan menolak lebih dahulu. Tapi kita sebagai sebuah negara, ingin bentuk suatu negara, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka. Yang mana notabene-nya mungkin ada beberapa bagian yang ingin mendukung Republik Indonesia, dan tentunya ada yang menolak. Jika mereka yang mendukung, ya kita sah-sah saja dong menerima mereka sebagai sekutu kita, teman kita, dan sama-sama kita membentuk sebuah negara yang bagus gitu. Baik, dengan ini kita sampai pada akhir diskusi. Sebagai simpulan, Indonesia terdiri dari berbagai konflik yang sebagaimana sebagiannya belum dapat kita jelajahi, dan pastinya masih banyak sejarah-sejarah lain yang belum terungkap. Dengan ini, kita sama-sama berharap agar kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Tapi sebelum kita selesaikan secara keseluruhan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Boleh, silakan. Menurut kalian, apakah bumi itu bulat? Bumi.